Baik, kita masih lanjut dalam spesial program Sapa Pagi. Untuk kesempatan kali ini masih bersama owner Dejamu yang beralamatkan di Kota Madiun, yaitu bernama Oktavia Purnawati Wijaya Ningrum atau yang biasa dipanggil dengan Mbak Vivi. Ya, tadi kita juga sudah menyimak bagaimana pemaparan beliau bahwa ketika di titik yang sekarang alhamdulillah dari omset yang hanya Rp500.000, ketika memang dulu masih istilahnya adalah nyambi-nyambi karena masih bekerja di sebuah perusahaan swasta di luar rumah, yang kemudian saat ini sudah memutuskan untuk resign total dari perusahaan tersebut. Bahkan bersama suami saat ini fokus ke usaha Dejamu ini dengan omset per bulannya adalah Rp60 juta dan sudah ada 11 varian, sementara best seller masih jamu berkencur dan sebagainya, begitu ya Mbak Vivi. Iya. Kalau memang saat ini hasilnya luar biasa, kan pasti ada kualitas tuh. Artinya adalah dalam proses pemilihan biji rempah-rempahnya pun juga melalui proses sortir, tidak sih? Iya, Dan sudah punya petani yang menanam rempah-rempah ini ya Mbak ya, langganan ya istilahnya. iya. Ya. Lebih ke supplier ya. Jadi Ah, supplier saya itu sudah tahu bahwa kencur misalnya. Kencur ini kan macam-macam. ya, Ada kencur yang ditanam di mana-mana dan itu kualitasnya beda semua. Nah, saya hanya menggunakan kencur yang ditanam kencur dari Ponorogo atau ya, Pacitan. Nah, itu memang bagi saya kualitasnya itu pas. Karena saya ya, pernah nyoba kencur dari Wonogiri, ternyata nggak pas itu. Dan ya, saya pernah beli, sudah kadung beli 100 kilo kencur itu berapa juta ya itu ya. ya, Itu ternyata hasilnya zonk. Karena waktu itu saya beli itu kencur masih mahal-mahalnya. 1 kilo 80.000 waktu itu dan langka, nggak ada kencur sama sekali. Akhirnya saya beli di Wonogiri, saya tekatin beli 100 kilo supaya saya ada stok. Ternyata ya, hasilnya enggak pas banget. Nah itu makanya kita harus berhati-hati, bener, jangan kalau mau belanja itu harus bener-bener cek lagi ya. Saya percaya aja waktu itu, masih bodoh lah, percaya aja waktu itu. Jadi berapa juta ya itu ya, lumayan lumayan resiko lah ya, kita resikonya udah hilang sekian juta itu terus terpaksa saya kembali lagi harus nyari ya, kencur yang biasa saya ini begitu. Itu kalau eh, jahe jahe juga ada jahe emprit, jahe jahe gajah, ada jahe merah. Saya pakai jahe ya, emprit yang menurut saya pedasnya pas. ya, Nah, betul. pedasnya pas, Pedasnya sedikit tajam ya Mbak Vi ya. tajam tajam itu. Terus kalau kunir sih, kalau kunir standar sama aja, kalau dari mana-mana aja kalau kunir standar begitu. Jadi kita sudah punya Ya, supplier yang memang sudah hafal kebutuhan saya seperti apa. Jadi kalau saya pesan sih, walaupun dia ya. jual kencur berbagai macam, dia tahu yang saya butuhkan ya kencur yang dari Ponorogo aja. Jadinya ya sudah, kita Sampai setiap sekarang artinya suppliernya tetap sudah yang dari Ponorogo sama dari Magetan ya. kare, Magetan apa Pacitan sih? enggak, kare, Oh, Pare. kare. Itu memang suppliernya dari dulu itu, jadi memang dia sudah hafal. Jadi kalau misalkan Oke. ada kekurangan dikit kan saya enak komplainnya juga begitu. Baik. Berarti yang jelas perjalanan panjang ini akhirnya kan menjadi tahu, iya kan? Ya. Yang kualitasnya bagus, yang cocok dengan selera. Mm-mm. Karena kalau memang begini ini juga selain kualitas, rasa dan juga selera ya Mbak Vivi ya. Iya, Selera iya. dari yang membuat loh. Dan juga selera pasar juga. Ya kan? Memang taste-nya itu Ah, harus. iya, Mbak Vivi. Sementara Ya. memang kalau di tengah situasi pandemi seperti ini Mbak Vivi, iya kan? Bahwa semuanya memang terdampak. Tadi Mm-mm. alhamdulillah, Dejamu ternyata tidak merasakan dampak. Karena Mm-mm. justru yang disampaikan oleh Mbak Vivi sebagai ownernya tadi adalah merasakan keuntungan dari situasi pandemi di mana memang jamu waktu itu banyak diburu orang. Bahkan Mm-mm. rempah-rempah sempat mahal loh Mbak Vivi. Iya Mahal kan? tapi nggak terlalu. Karena mungkin saya Iya, sudah ada supplier ya, jadi masih iya, aman iya. lah.
Oke, oke. Mungkin bagi kita orang awam yang dulu per kilogramnya harganya sekian, kemudian menjadi sekian itu kalau orang awam juga cukup lumayan mahal Mbak Vivi. Dengan Kaget situasi yang lah. seperti itu. Betul, iya. Mbak Vivi boleh untuk ini sih apa namanya memberikan kiat-kiat juga lah kepada pemirsa Madu TV Nusantara. Yang jelas di situasi yang seperti ini banyak juga yang boleh dibilang adalah tidak seberuntung, salah satunya tidak seberuntung seperti Mbak Vivi yang usahanya ketika pandemi Hmm, justru naik, ya kan. Banyak juga yang memang harus merangkak tertatih, hmm, ya kan. Harus ya. bagaimana Mbak? Eh, kalau menurut saya, ya kalau menurut saya, apapun usahanya memang mesti ada Mm-mm, naik turun, itu pasti. mm-mm. Saya pun mengalami ketika jatuh di bawah, saya untuk Ya, usaha jamu ini saya juga sudah mm-mm, mengalami. Yang penting satu, jangan patah semangat. mm, Nah, kita tuh mesti kreatif. Justru misalkan ketika kita di bawah dan kita nggak ngerti harus ngapain itu kita dipaksa untuk kreatif gitu loh. Pasti ada jalan kok. Selalu ada saja jalan. Kalau kita mau kreatif ya selalu ada saja jalan bagaimana cara memasarkan produk kita. Entah dimodifikasi seperti apa. Misalkan contohnya saya jamu pun biar nggak stagnan orang nggak ya, bosan tak mm, bikin apa? Bikin hampers. Di situ ternyata jadi ladang uang lagi kan, seperti itu. Mesti kreatif, nggak boleh kita cuman gitu-gitu aja, nggak boleh. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Banyak, lihat aja di internet, mau cari contoh yang model apa aja kayak gitu tuh banyak banget. Dan yang penting kalau kita misalkan dapat ini ya biasalah dulu ketika saya memulai kan juga banyak sekali orang yang mencemooh itu kan udah ya, biasa ya. Ya itu cemoohan orang itu jangan dibikin buat bikin ngedown, jangan. Orang mau mencemooh itu kan ya sudah biarin bibir-bibirnya mereka kan. Itu haknya mereka mencemooh. Tapi buatlah cemoohan itu jadi sebuah tantangan bahwa ya, oh iya apa yang kamu omongkan itu akan saya balik. Apa yang diomongkan dia tentang kita tentang ya, miringnya usaha ini akan kita balik bahwa nanti kalau saya berhasil kamu yang akan malu sendiri dengan omonganmu itu. Nah itu yang sampai dengan saat ini saya pegang. Kalau saya dicemooh orang akan insya Allah ini akan saya balik. Oh iya dia mencemooh saya seperti ini, udah nanti tak balik sudah gitu. Yang ya, penting kita tuh berusaha. Enggak kita enggak akan anu kok. Bagi saya yang penting kita berusaha, kita kreatif dan kita konsisten, ya, fokus, udah. Itu intinya di situ aja. Enggak ya. usah tergoda. Saya misalkan usaha ini, terus ada usaha lain yang kira-kira apa namanya bisa mendatangkan uang lagi nih. Saya nggak berani. Jadi sekali Fokus saja. mengambil keputusan fokus di satu bidang ya harus fokus di sini ya Mbak Fokus. Vivi ya. Iya, Biar hasilnya fokus maksimal saja. seperti itu. Iya. Dan jadikan cemoohan orang itu apa namanya sebagai pemacu semangat untuk menunjukkan bahwa Betul. sebetulnya kita bisa berprestasi. Iya, Butuh seperti mental loh itu ini. aja. Mental, Mental. karena Usaha itu memang usaha itu mental lebih ke selain mental. modal. Modal itu bagi saya, enggak, dulu Iya. saya modal cuma 100.000, Iya. mental. Yang Mental. mentalnya itu harus dikencengin dulu. Mentalnya harus Kita bagus. mentalnya itu akan digempur habis-habisan. Tapi kalau kita sudah bisa melewati itu ya udah, enak aja. Oke. Baik. Begitu. Karena Mbak yang, Vivi, ya, ya. Monggo silakan. karena yang akan meremehkan kita itu nggak cuma orang lain. Kadang lingkungan keluarga juga, itu juga Betul. mental breakdown loh itu kalau lingkungan keluarga sampai ada yang eh, apa ya menjatuhkan itu mental breakdown banget. Tapi kan kita harus kuat Ya. gitu. Terima kasih banyak sharing yang sangat luar biasa Mbak Vivi. Iya Sama-sama. kan? Karena memang memutuskan harus resign dari aktivitas lama yang sangat dicintai dan masuk di lingkup baru, usaha baru itu butuh usaha Mm-mm. yang luar biasa. Butuh usaha yang luar biasa, butuh pertimbangan yang sangat matang, Betul. ya kan? Butuh mental. Mental. Ya, terima kasih banyak Mbak Vivi. Semoga usaha The Jamu omset Ya, kedepannya lebih meningkat. Terima kasih sharingnya ya. sama-sama. Semoga sehat Sama-sama selalu Mbak dan semoga Yenti. lain waktu kita bisa kembali sharing dalam spesial program Sapa Pagi lagi Mbak Vivi ya. Iya, terima kasih Terima juga. kasih. Semoga sehat Ya, salam selalu dari ya. kami.
Amin. Terima kasih banyak. Salam dari kami, kru Madu TV Tulungagung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pemirsa Madu TV Nusantara, demikian tadi kita sudah berbincang dengan owner Dejamu yang ada di Madiun Kota. Beliau bernama Oktavia Purnawati Wijayaningrum yang tadi sudah sharing bagaimana mulai dari awal sampai akhirnya alhamdulillah sekarang sudah mempunyai omset yang sangat luar biasa dan produknya atau jamunya sudah sampai ke Pulau Jawa dan juga Bali. Terima kasih untuk kebersamaan di pagi hari ini. Saya Insi dan juga seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngoyong masuk jangan ngelamun, Rinio nonton TV Tulungagung. Bagus-bagus acaranya, berkualitas tayangannya, Madu TV menghibur. Acara ini dipersembahkan oleh Jamu Tetes Bio HSA.